Pak Pram kita ketemu lagi. Yes. Kali ini Wah, edisi final nih Pak Pram ya. Spesial nih ya. Nggak kerasa ya bro. Akhirnya Kita nyampe di umur keberapa Pak Pram? Aduh, kepala 40 lengser hari ini ya. Ini hari usia genap 50 tahun bro. 50 tahun Golden Age. Golden Age. Aduh. Dan kita kemarin dari sekian banyak perjalanan banyak yang kita udah bahas ya Pak Pram ya. Iya. Nah terus tapi ya seperti biasa kita menjaga protokol kesehatan. Siap. Saya tetap pakai ini. Pak Pram buka dulu. Saya buka ya. Biar ketahuan aslinya Pak Pram. Bukan Pramono KW ini ya. Iya. Oke, biar lebih jelas juga. Baik. Ya Pak Pram, jadi banyak yang sudah kita bahas ya dalam journey to 50 ini. Betul. Gitu ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih buat Bro Matius, Yes. Bro Benyamin yang nggak pernah mau nongol ya. Tapi kalau nggak ada dia, nggak ada rekaman ini ya bro ya. Dengan keluarga besar Aselis. Yes. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jejaring komunitas yang ada, komunitas BSD, Good Man Fellowship dan banyak lagi yang lain. Terima kasih buat supportnya, dukungannya. Cuman satu kerinduannya, semoga yang kita obrolkan betul-betul jadi berkat buat semua yang nonton, yang mau dengar. Oke, apalagi yang mau subscribe. Nah, itu yang penting ya. Itu yang penting. Biar apa kita bisa terus mendengar firman Tuhan ya Pak Pram Ya, ya. bahkan setelah ini kita masih akan lanjut ya bro ya. Yes. After 50. Justru ini bukannya akhir Pak Pram, Akhir. justru mulai ini kita. Yes ya, kemarin pendahuluan. Nah, ya. Siap prolog, bro. kemarin prolog. Kemarin prolog. Oke. Dan kali ini episode yang menarik Pak Pram karena kita lakukan di Pondok Kemangi. Wow, nice. Pondok Kemangi BSD. Top. Saudara kalau mau kuliner ke BSD jangan lupa nih Pondok Kemangi. Dan memang dari dulu kan kita udah tahu ya ini udah cukup lama kan Pondok Kemangi Betul, BSD ya. sudah Makanannya terkenal lah ya, selain bro, ya. enak gitu ya. Tetapi dia juga sekarang udah ruangan-ruangan baru nih. Benar, seperti yang kita Ya, pakai hari yang ini. kita pakai ruangan VIP ya? Iya, ruangan VIP ini. Uluwatu Room ini bro. Ya buat keluarga kalau ada acara itu bagus banget tempatnya memang. Ya. Ya jadi selain makanannya enak, tempatnya juga asik gitu Betul. ya. Dan kita diberkati ya sama pemilik Betul. Pondok Kemangi ini ya. Kasih spesial ruangan untuk kita Yes. rekaman yang special date hari ini ya. Oke. Baik. Pak Pram minum dulu ah. Boleh bro, saya juga mau minum bro. Sip. Kita seruput tehnya. Wah yang itu kopi ya bro. Teh juga. Udah berganti berubah. teh, udah berganti teh. Baik. Ya, Pak Pram, di umur 50 ini pas di tepat ke 50 ini apa nih Pak Pram yang menjadi final? Wow. Ya. Saya memasuki kepala 5 hari ini bro. Salah satu yang saya renungkan adalah Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan di sana bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu ditulis ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Wah itu kalimat yang saya renungkan bahwa semua yang pernah lahir harus siap nih satu kali akan nyampe di waktu yang terakhir yaitu dipanggil pulang. Untuk menghadap Sang Pencipta. Kalau bahas itu agak ngeri-ngeri. Agak tegang ya bro. Ya kadang kan manusia biar bagapun ya pasti takut ya Pak Pram yang urusan kayak gitu ya. Dan biasanya yang takut mati itu yang sudah mulai kaya bro. Kemarin waktu miskin tidak ada takutnya. Itu rekan saya pernah punya kalimat itu dan tak pikir-pikir ada benernya juga. Iya. Tapi yang saya mau sampaikan bukan lahir dan matinya malah. Oke. Malah yang saya mau bagikan di genap hari ini usia 50 tahun saya adalah fase yang di tengah-tengahnya, bro. Apa tuh Pak Pram? Yaitu kehidupan. Karena fase kelahiran kita dan satu kali fase kematian kita, di tengah-tengahnya itu ada fase yang kita miliki hari ini, yaitu fase kehidupan. Fase ini jadi penting. Kenapa fase ini jadi penting? Karena kita nggak tahu loh fase ini bakal berapa lama kita lalui. Iya Pak Pram. Nggak ada seorang Nggak ada pun yang yang tahu tahu. umur orang ya. Nggak ada, karena bicara terakhir meninggal tadi. Nggak nunggu tua toh bro. Nggak nunggu sakit, nggak nunggu ini, nggak nunggu itu. Berapa kali ada bayi meninggal. Ada anak kecil meninggal. Beberapa yang keluar masuk rumah sakit malah nggak pulang-pulang. To be continue terus bro. Sementara yang lain kita nggak duga pada berpulang. Makanya menurut saya hati-hati dengan fase kehidupan yang kita punya. Karena fase itu tidak ada seorang pun yang tahu bakal berapa lama dijalani. Saya juga tidak menyangka
bahwa saya ada di usia hari ini. Kepala 4-ku tanggal dan masuklah saya di kepala 5 Tapi golden. nggak kelihatan, tapi kepala 5. Saya suka kalimat itu. Kayak karya terus hidupnya nih. Amin, amin. Iya, suami itu katanya kalau dihormati sama istrinya tambah ganteng. Oh gitu ya. Istri kalau dicintai sama suaminya biasanya tambah cantik. Wah, Wah, itu kunci katanya. Ya. Pembicara keluarga ngomong begitu. Tapi sekali lagi fase kehidupan yang kita punya itu important. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu bakal berapa lama menjalani fase kehidupan itu. Makanya Alkitab punya bahasa begini, hidup itu seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar sirna. Hidup tuh kayak uap, tadi tehnya panas, keluar uapnya, kopinya bro panas, sudah habis diganti teh sekarang. Keluar uapnya, tapi sebentar meleng, lihat lagi hilang udah uapnya. Yakobus berkata, itulah kehidupan manusia. Seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar sirna. Tapi ini penting. Pentingnya yang kedua adalah bukan cuma karena kita nggak tahu sampai berapa lama kita menjalani fase kehidupan kita. Penting yang kedua dari fase kehidupan kita adalah inilah fase yang menentukan kekekalan kita. Kenapa fase hidup ini penting? Bukan cuma karena kita nggak tahu seberapa lama kita bakal menjalaninya. Tapi fase kehidupan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya miliki hari ini jadi penting. Karena inilah fase yang bakal menentukan kekekalan kita. Seperti kemarin, 9 bulan 10 hari di rahim mama kita. Itu sangat menentukan sekian tahun bakal dijalani di muka bumi setelah lahir. Padahal dipersiapkan di rahim ibu kita cuma 9 bulan 10 hari kira-kira. Tapi itu dipenting itu. Gizinya, mineralnya, apanya yang dibutuhkan itu bakal mempengaruhi setelah lahir sampai sekian lama dia hidup. Kalau bisa 70-80 tahun berarti 9 bulan itu mempengaruhi 70-80 tahunnya. Nah sama bro, 70-80 tahun kita itu mempengaruhi kekekalan kita. Makanya hati-hati dengan fase kehidupan kita yang kita miliki ini. Nggak tahu sampai kapan kita jalani, padahal ini sangat menentukan kekekalan kita. Makanya itu menentukannya maksudnya bagaimana tuh? Salah dikelola di rahim mempengaruhi, bisa mungkin kurang gizi waktu lahir, pemikirannya jadi nggak cepet, agak orang bilang lelet, itu kan selama dikandung. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan kayak orang bilang pinter-pinter ya, karena kan biasanya kan dikasih vitamin lah, apalah pada saat masa mengandung gitu ya. Saya punya 2 putri bro, sejak di kandungan mamanya istri saya, waduh ada susu omega 3, ada vitamin apa yang mempengaruhi ibu dan anaknya. Makanya anak sekarang tuh begitu keluar udah bisa bahasa Inggris bro. Pinter. Iya. Kuat-kuat. Berapa hari udah bisa lehernya tegak sendiri karena beda dengan bayi-bayi tahun-tahun yang lalu. Kadang-kadang dulu mah ya udah aja lah, tunggu aja 9 bulan gitu. Betul. Nah sama. 70-80 tahun yang kita miliki, itu kata Alkitab ya, manusia itu hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun pemazmur bilang begitu. Jadi 70-80 tahun yang kita miliki ini mempengaruhi kita bakal jadi apa di kekekalan. Seperti kemarin di 9 bulan di perut ibu, mempengaruhi yang kita jalani waktu kita lahir. Ya kalau kekekalan kan ya kita meyakini ya akhirnya akan ada, ya orang bilang kita sebut namanya surga dan neraka ya Pak Pram. Iya. Nah itu bagaimana tuh mempengaruhinya Pak Pram dari kehidupan kita itu? Disitulah yang saya bilang hidup itu akhirnya punya filosofi bro. Ini sang pencipta kita desain sejak awal kita muncul dan nongol di muka bumi ini. Kalau kita tangkap filosofi kehidupan ini, kita bisa mempersiapkan yang hari ini untuk kekekalan kita. Filosofi kehidupan yang saya belajar itu paling tidak ada 2. Yang pertama, filosofi kehidupan yang pertama kemarin kita itu waktu lahir, semua bayi yang lahir diharuskan menangis loh bro. Karena itu tanda kehidupan katanya. Kalau ada bayi keluar dari rahim mamanya atau disesar keluar dari perut ibunya nggak nangis, malah dokternya pukul pantatnya. Bidannya atau susternya pukul pantatnya sampai nangis. Karena rupanya lahir nangis itu harus. Itu tanda kehidupan. Nah tapi yang keren, kalau lahir sudah nangis, nanti kalau kita pulang jangan nangis lagi. Apa enggak capek dari lahir sampai mati nangis terus bro gitu ya? Apalagi selama hidup nangis terus. Nangis terus, sengsara, menderita, wah capek deh saudara. No.
filosofi kehidupan ini harus kita pelajari. Kalau kemarin kita sudah lahir nangis, pastikan nanti kalau kita berpulang, waktu kita selesai dan kita harus balik sama Sang Pencipta, kita mau pulang dengan tertawa. Kita mau pulang dengan bersukacita. Wah, itu harus, bro. Dan kenapa Pak Pram kita pulang bisa tertawa, Pak Pram? Karena kita tahu kemana kita pergi. Wah, kalau kita pergi tidak jelas kemana, itu salah satu tragedi kehidupan. Mau kemana? Tidak tahu. Mau buat apa? Mau ngapain? Nggak ngerti. Wah, itu hidup, mati lagi hidup itu, bro. Karena tidak sadar tujuannya kemana. Makanya pastikan supaya kita matinya ketawa, bukan menangis. Karena kita tahu sesudah ini kita menuju ke tempat yang lebih bagus. Wah, iya. Sama aja Pak Pramnya kalau kita misalnya mau rencana besok mau jalan-jalan ke Eropa misalnya gitu ya. Nah itu malam sebelumnya seneng tuh hati tuh. Apalagi pertama kali nggak pernah ke Eropa. Nah itu wah, nunggu saljunya, nunggu apanya, wah exciting banget. Ya, padahal itu ke Eropa aja bikin kita senang Pak Pram. Apalagi seharusnya kalau kita menuju ke rumah Bapak ya Pak Pram. Wah, itu saya pikir senengnya double-double dan harus dipersiapkan dengan baik. Dan itu sebabnya kita bisa tertawa pas meninggal. Oh. Filosofi itu ngajarin gini, kalau kemarin lahir nangis, yang jenguk kita yang ketawa, bro. Oh iya benar. Kerabat mama, kerabat papa lucu, kita. Gitu ya. Wah, lihat kita nangis malah lucu. Jadi penyanyi ini besok. Kitanya nangis, dia ketawa, bro. Tapi semoga nanti kalau kita selesai dan berpulang, kita yang ketawa, yang ngelayat kita, biar mereka yang nangis. Gantian, bro. Karena rupanya selama hidup kita jadi berkat buat jadi mereka merasa kehilangan. Jangan sampai kita lahir nangis, kita pulang nangis. Kita lahir nangis, yang datang jenguk kita tertawa. Kita pulang nangis, lalu yang datang jenguk kita yang nyukur-nyukurin. Ngapain lu baru mampu sekarang, katanya. Waduh, itu selama hidup tidak benar berarti itu orang. Nah, saya diingatkan dengan filosofi kehidupan ini. Pram, di usia dan fase kehidupan yang kamu punya, kamu mesti isi lahir nangis, pulang nanti tertawa. Lahir nangis, yang jenguk kamu tertawa kemarin. Kerabat papamu, kerabat mamimu ketawa, lihat kamu dilahirkan. Tapi nanti kalau kamu pulang, biar kamu yang tertawa, yang melayat kamu yang nangis. Karena mereka kehilangan orang yang selama ini jadi berkat buat mereka. Itu filosofi kehidupan. Keren. Itu yang pertama Pak. Yang pertama, ada dua, bro. Oke, yang kedua gimana Pak? Yang kedua filosofinya gini, kemarin lahir sudah telanjang, bro. Mau anaknya orang kaya, nggak mungkin lahir pakai celana jeans, pakai jaket, pakai baby doll, pakai celana training, nggak ada. Semua yang lahir, siapapun mereka, pasti naked atau telanjang. Iya, kalau pakai baju kaget langsung. Kaget kita. Even papa mamanya tukang garment, bro, atau konveksi. Tetap anaknya lahir pasti, telanjang. Pasti. Tapi kalau sudah meninggal, waduh, di peti mati full dress sih, bro. Baju lengkap, pakai jas, pakai gaun, bahkan mungkin yang terbaik, yang paling dia suka, yang mungkin yang terbaru, yang dipakaikan. Bahkan di make up, bro, di peti mati sudah cantik, cakep banget. Saya waktu merenungkan ini, saya pikir ini filosofi kehidupan. Lahir udah telanjang, satu kali kita berpulang, mulialah. Jangan tetap malu, tapi full dress karena punya kemuliaan. Nah, itu yang membuat saya berpikir kalau gitu dalam hidup ini kita mesti ngapain. Dalam fase kehidupan yang kita punya ini kita harus ngapain. Supaya filosofi ini jadi milik kita. Lahir nangis, pulang tertawa. Lahir nangis, yang datang jenguk kita yang tertawa. Pulang kita yang tertawa. Yang datang melayat kita yang nangis karena kehilangan kita yang memberkati mereka. Saya tidak kepingin saya nangis, anak istriku malah nyukurin, bro. Teman-teman deket keluarga bilang, ngapain lu baru mampu sekarang? Kok udah dulu-dulu? No! Saya ingin mereka ganti yang nangis karena kehilangan orang yang memberkati. Saya kemarin lahir telanjang, tapi satu kali saya pulang dengan full dress. Dalam hal ini artinya pulang dengan kemuliaan. Tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Nah, fase berikutnya yang saya renungkan di usia hari ini, kalau begitu ada 3 hal penting yang harus kita alami di fase kehidupan kita. Tadi 2, ini nambah 1, bro. 3 hal penting, bro. Terakhir, bro, di usia 50. Yang pertama adalah buka fase kehidupan kita dengan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ya, buka. Itu menurut saya power atau on-nya dinyalain.
Pernah ndak kita ngumpul, kita pikir sudah recording, kita udah jalan sekian menit, ternyata ulang, belum di-on-kan rekamannya. Waduh, kita mesti ngulang bro dari awal ya toh. Iya, rasanya juga udah beda. Belum kerekam bro, belum di-on-kan. Mungkin powernya sudah nyala tapi tombol recording on belum. Sampai kita mesti ngulang lagi obrolan kita dari awal karena onnya belum kerekam ini. Aduh, kita akhirnya ulang ya kan. Kalau ini udah pasti udah on ya. Pasti kan sudah on ya. Udah jalan sekian menit ini. Oke. Nah, cara ngonkan filosofi kehidupan kita, onkan itu lewat jadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Karena kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tapi apa artinya ciptaan yang baru, Pak Pram? Nah, ciptaan yang baru itu artinya ya mulai punya karakter Kristus. Karena yang satu-satunya yang bisa bawa kita pulang ke tempat yang pasti rumah Bapa yang di sorga, Kristus itu. Mana ada yang lain yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat kembali ke rumah Bapa kalau tidak melewati aku. Makanya mengalamin Kristus itu lebih penting daripada ngalamin yang lain. Ngalamin Kristus. Ya sampai kita pun sepakat tidak membawa orang sekedar beragama Kristen atau beragama Katolik, tetapi kita ingin membawa semua yang dengar kita ini ngalamin Kristus. Menjadi pelaku kebenaran, berkarakter Kristus. Karena firman Tuhan juga berkata, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Berarti bukan masalah di KTP-nya agama apa ya. Bukan itu ya. Tetapi karakter dia, apa yang dia lakukan, itu semakin menyerupai seperti sang kebenaran. Sang kebenaran. Semoga kita ketemu sang kebenaran itu yang membuat kita betul-betul semua yang tidak berkenan, yang dia tidak izinkan, yang dia tidak suka, kita buang. Lalu kita muncul jadi ciptaan yang baru yang tambah lama dipaharui makin seperti dia. Makanya ada ayatnya itu. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru ada artinya. Galatia 6 ayat 15. Kalau kamu ada di dalam Kristus, ketahui yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit, sudah datang. Makanya bukalah filosofi kehidupan kita dengan mengenal Dia, mengalami Dia, dan menjadi pelaku kebenarannya. Wah, itu seperti rekaman kita, on-nya sudah dipencet. Yes. Kalau enggak, wah belum mulai apa-apa. Itu yang pertama. Itu pertama Start-nya ya. Dialami dengan menjadi ciptaan yang baru karena ngalamin Kristus dan jadi pelaku kebenaran. Nah, yang keduanya gimana, Pak Pram? Keduanya kayaknya penasaran nih kayaknya. Iya, nungguin nih, Pak. Yang kedua, Bro, menurut saya kita mau isi fase kehidupan kita dengan sebuah karya. Sebuah karya yang membuat keluarga kita keberkatan. Sekeliling kita keberkatan. Bahkan kalau bisa lebih luas lagi, kota dan bangsa kita, lihat kiprah kita. Tapi minimum istri kita dulu yang keberkatan, suami kita dulu yang keberkatan dengan kiprah kita. Anak-anak kita, orang tua kita. Kalau kita seorang karyawan, ya majikan kita. Kalau kita seorang bos, ya karyawan kita. Orang-orang yang lingkup terdekat mesti ngerasain dulu ya, Pak. Ngerasain dulu karya kita, sumbangsi kita, kiprah kita. Soalnya banyak juga kan yang seolah-olah di luar baik tapi justru keluarganya berantakan tuh. Nah, itu kebalik ngesetnya. Prioritasnya mulai dari yang terdekat dulu. Harusnya ya. Biar pelan-pelan keluar sampai seluas mungkin Bapak percaya kita, Tuhan percaya kita punya dampak seluas apa, itu biar Tuhan yang memberi kepercayaan, tapi kita untuk orang dekat dulu. Tapi kiprah memang kita, kalau karya karyanya nggak dimulai dari dekat dulu, Pak Pram, walaupun dia mungkin melakukan hal yang besar, itu biasanya istilahnya fondasinya lemah ya, Pak Pram. Fondasinya lemah, bisa juga munafik, cuma ingin orang lain menilai dia baik, padahal orang dekatnya muntah dengan dia, kan nggak asik. Dan pasti pada masanya akhirnya ya rontok-rontok juga tuh, biasa karyanya akhirnya nggak ada artinya. Betul, gitu ya. Betul. Ada satu cerita katanya ada seorang meninggal. Terus orang-orang dekatnya ngasih sambutan. Wah, yang meninggal ini luar biasa, baik, suka nolong, dermawan, bla 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 gitu, Bro. Tahu-tahu istrinya berdiri, Bro. Betul kayak yang kamu ngomong. Kenapa, Bu?
kalau yang kamu omong betul berarti yang mati bukan suami katanya gitu saudara. Waduh. Waduh. Yang lain bilang, wah ini orang dermawan, baik, gini. Tahu-tahu anaknya bilang, betul kayak yang om bilang. Kenapa? Kalau yang om bilang betul, yang mati bukan papaku katanya. Papaku nggak gitu, suamiku nggak gitu. Waduh. Wah itu ngeri bro. Makanya mulai punya kiprah, mulai punya karya dengan orang di dekat kita, keluarga kita. Dan seberapa besar yang lain, kita ngikutin aja kepercayaan dari Tuhan. Dampak kita ini seluas apa, monggo. Tapi yang pasti kita mau punya karya, kita mau punya kiprah untuk memberkati orang-orang di dekat kita. Wow. Itu baru yang membuat kita pulangnya ketawa, yang datang yang nangis. Keren. Itu kedua tuh ya, karya tuh ya. Karya. Setelah dibuka dengan pengenalan akan sang kebenaran, kita diubahkan jadi baru di dalam Dia. Yang kedua punya karya kehidupan. Wow. Jangan useless, mesti useful. Yes. Berarti sekarang yang ketiga nih Pak Pram. Ini yang ketiga. Ini saya bilang begini, kita mesti juga mengukir sebuah karakter. Selain karya, ada karakter. Karena ada orang karyanya mungkin luar biasa, tapi sifatnya yang bikin orang mungkin muntah. Karakternya berhasil sedikit gampang arogan, hebat sedikit, sukses sedikit gampang sombong. Kan orang jadi, aduh kok gini ya. Padahal karyanya lumayan ini, kiprahnya oke nih, tapi sombongnya itu loh, arogannya itu loh. Waduh itu ya, makanya menurut saya double K nih, dua K ini, karya dan berkarakterlah yang benar. Ingat kalau kita di dalam Yesus, itu benih Kristus sudah ada dalam kita. Tinggal ditumbuhkan, tinggal dikembangkan. Sampai jadi karakter kita juga. Wah itu akan memberkati itu. Itu akan memberkati. Keren. Punya salah satu aja udah lumayan, karakter atau punya karya. Tapi kalau punya dua-duanya, wah itu dampaknya besar sekali. Excellent banget. Wow. Itu maksimal banget. Dan itu yang saya berdoa di usia yang saya punya, nggak tahu sampai kapan saya punya ini. Saya punya karya, saya punya karakter yang baik, sampai orang dekat saya duluan yang terima berkatnya, dan semoga semakin luas. Wah kalau itu terjadi, kapanpun Tuhan mau selesaikan usia saya, kapanpun saya selesai, saya jadi siap. Tapi Pak Pram, punya karakter yang baik itu kan ya namanya manusia kita Pak Pram ya. Kita kan penuh dengan kelemahan ya. Iya. Gitu loh. Jadi mungkin kita ya ada sulit mengendalikan diri atau nah itu bagaimana Pak Pram supaya kita akhirnya bisa berkarakter yang baik seperti itu? Belajar ya. Saya bilang belajar, latihan. Saya pikir itu kuncinya. Dan yang luar biasa, pencipta kita juga tidak menuntut kita langsung sempurna. Tetapi Dia Tuhan yang menghargai proses, bro. Menghargai proses. Sekian waktu sampai usia 50 tahun ini, saya pikir saya itu sudah rendah hati. Ngalamin ini, ngalamin itu, dengan pelayanan, dengan apa. Saya pikir reaksi saya udah bener, udah rendah hati. Tapi satu kali bro, ada masukan dari anakku. Saya punya 2 anak, ngasih masukan. Mungkin karena dia merasa ngomong sama papanya sendiri, nggak pakai mikir bro, ngomongnya seenaknya aja bro ya, papa sendiri pikirnya. Atau kadang-kadang istri atau orang dekat kita, kadang-kadang kan ngomongnya nggak dipikir bro. Kalau orang lain mungkin mikir dulu, wah ini misalnya pendeta saya, pemimpin saya, gitu wah sungkan, ngomongnya jadi yang baik-baik bro. Tapi kalau orang dekat biasanya tanpa tedeng kali-kali. Nah satu kali anak saya itu memberi masukan yang saya nggak suka dengan caranya. Kalau masukannya itu orang lain yang ngomong, mungkin saya nggak bereaksi sekeras dengan anak saya. Tapi waktu mereka yang ngomong, saya marah loh bro. Sampai saya pernah ngomong begini, kamu ya belum pernah beri papa uang aja udah berani ngomongnya kayak gini. Sekarang kamu masih dapat uang dari papa, kamu berani ngomong kayak gini. Lain kali kalau kamu udah ngasih uang papa, apa nggak lebih gila yang kamu omong. Jadi saya itu jengkel marah, gitu bro. Tapi setelah malam itu berlalu, saya renungkan, saya bertobat loh. Saya ngomong, Tuhan, ternyata saya yang tidak rendah hati. Lah yang ngomong anak saya marah. Yang negur anak saya dengan cara mereka, saya tersinggung kok. Walaupun malam itu akhirnya Tuhan ingatkan, Pram, kalau omongan yang sama orang lain, mungkin kamu tidak semarah ini. Kenapa kalau anakmu yang ngomong atau istrimu yang ngomong kamu tersinggung dan semarah ini? Kamu belum terlalu rendah hati. Itu yang saya katakan tadi, proses. Belajarlah berkarakter yang benar. Besok pagi bangun bro,
Kebetulan waktu itu terjadi di luar kota, kita sedang ada di hotel, ya. Besok pagi waktu sarapan pagi di hotel, dan sebelum kita balik ke rumah kita, saya ngomong sama anak-anak, maafkan papa ya. Papa kemarin marah, tersinggung dengan masukanmu, karena rupanya, saya bilang begini, bukan rupanya, kamu sih ngomongnya nggak baik gitu ya. Bukan bro, saya selalu ngomong pelajaran yang pertama buat saya. Ternyata papa sadar, papa belum terlalu rendah hati. Buktinya kamu negur kayak begitu, papa emosi kemarin. Papa tersinggung kemarin. Kalau orang lain yang ngomong mungkin papa tidak semarah itu, tapi karena kalian yang ngomong papa marah. Sorry, papa belajar semalam bahwa ternyata papa belum rendah hati. Sorry ya nak, tapi masukan buat kalian. Karena ini papamu yang besarkan kamu, yang biayai kamu. Boleh masukan seperti itu, tapi kemasannya yang agak bagus. Karena papa rupanya nggak siap. Jadi saya suruh dia belajar, tapi saya ngomong nomor satu saya belajar bahwa saya belum rendah hati. Saya nggak suruh mereka belajar duluan bro, saya terakhir bro. Itu akan menyakitkan buat anak. Saya bilang saya duluan yang belajar ini, dan buat kamu lain kali kalau ngomong karena papa belum siap, kemasannya yang lebih cantik. Wah, tapi di situ akhirnya pulang dengan pemulihan kita bro. Di situ saya belajar punya karakter. Buat apa dikenal orang Pramono hamba Tuhan yang gini-gini, ternyata anak sendiri nggak menghargai saya, istri sendiri nggak menghargai saya fail bro. Justru bila perlu yang lain tidak perlu kenal, asal istriku, anakku, orang dekatku, keberkatan dulu. Itu kita membuat hidup kita ini punya arti. Tapi Pak Pram, maksud saya bisa akhirnya mikir begitu di malam-malam itu nggak gampang juga ya Pak Pram. Saya bisa memahami, karena kan memang budaya kita kan kultur timur ya Pak. Iya. Ya dimana biasa kan memang hierarki gitu ya, orang tua ke anak gitu ya, anak harus hormat pada orang tua gitu ya. Dan saya pikir ya mungkin ya sebagian besar dari kita ya akan merasakan ketersinggungan itu gitu loh. Lalu kemudian bagaimana bisa merefleksikan ya, oh iya benar juga ya kalau orang lain yang ngomong saya nggak tersinggung, itu bagaimana bisa nyampe situ Pak Pram? Mungkin saya punya pengertian begini ya, pemimpin mesti ngasih teladan duluan. Ayah, ibu, parent atau orang tua mesti ngasih contoh duluan. Kalau kita semua mikirnya begitu bro, waduh, nggak ada siklus yang lebih baik akhirnya. Iya kan? Semoga kalau toh ada yang berpikir seperti itu, obrolan kita ini juga jadi berkat buat mereka. Leader, parent, kadang-kadang kita duluan dong yang mesti belajar. Jangan nyuruh orang lain belajar lewat sesuatu peristiwa, kita malah nggak belajar apa-apa. Kita suruh orang lain belajar. Nah, belajar ya, kita dulu belajar duluan. Biar kita mengimpartasikan yang baik ke anak-anak dan generasi kita. Saya pikir pengertian itu yang membuat saya berani. Dan sekaligus saya kepingin tadi itu, nggak kepingin cuman baik dikenal orang jauh, tapi biar orang dekat dulu melihat bahwa saya punya karakter yang baik, saya punya kiprah yang keren, gitu bro. Berarti itu mungkin juga ada kaitan juga kali ya, karena kita sebenarnya ada pemahaman dulu ya. Ya, ada bisa jadi. pemahaman yang seperti itu. Punya pengertian. Mungkin kita sering sampaikan kan, gitu ya. Terus begitu itu terjadi, mungkin apa yang pernah kita sampaikan jadi kena ke diri sendiri ya. Alkitab bilang firman Tuhan itu kayak pedang bermata dua. Artinya kena yang dengar, kena yang ngajar bro. Ada orang cuma pinter ngajar tapi dia sendiri tidak menjalankan. No, makanya ada satu istilah yang keren yang saya suka dengar itu. Dia bilang begini, kamu jangan melakukan yang kamu khotbahkan. Saya kaget dia ngomong begitu. Saya pikir kan keren itu, melakukan yang dia khotbahkan. Ternyata ada yang lebih powerful dari itu. Apa itu? Khotbahkan yang kamu lakukan. Coba. Kemarin kita pikir udah bagus itu. Kamu melakukan yang kamu ajarkan, kamu melakukan yang kamu khotbahkan. Saya pikir itu udah the best. Ternyata dia bilang no. Kalau kamu melakukan yang kamu khotbahkan, berarti waktu ngajar, waktu belum praktek. Lu cuman punya pengetahuannya, belum punya prakteknya. Makanya rekan hamba Tuhan ini berkata, khotbahkan yang sudah kamu lakukan. Kamu bukan memindah pengetahuan, kamu sedang mengimpartasikan kehidupan. Wah, dan itu yang membuat saya, statement dan pemahaman ini yang membuat saya oleh anugerah Tuhan, juga saya mau belajar melatih, melahirkan humbleness atau kerendahan hati yang sejati. Dan saya mulai itu di jemaat juga, di komunitas. Berapa kali kalau salah, ya saya minta maaf. Ya, saya ngaku begitu, memang terjadinya begitu. Dan itu biar memberkati. Sampai salah satu rekan kita bilang, Pak, thank you. Kadang-kadang kita belajar bukan dari dagingmu, tetapi dari sampahmu. Satu rekan itu pernah ngomong gitu, terima kasih.
Karena kami diizinkan belajar bukan dari daging atau hal-hal yang indah dalam hidupmu. Kadang-kadang sampahmu pun ketika kamu akui dan kamu berubah, itu memberkati kita. Ya kalau cuma ngomong indah-indah, banyak yang bisa ngomong gitu Pak Pram. Iya, betul. Makanya karakter itu menjadi bagian dari karakter. Selain punya karya, karakter. Dan dimulai karena kita lakukan semua di dalam Kristus sang kebenaran itu. Wah, hidup jadi meaningful di situ. Wah, benar-benar ini sebagai edisi paling pamungkas. Ya. Tapi doa saya ini belum yang terakhir. Saya pun masih harus terus go forward, meningkat lagi ke depan, maju lagi ke depan. Jadi semoga buat saya pribadi obrolan ini biar mengubah banyak hal. Paling tidak sampai umurku 50 ini. Semoga yang dengar jangan-jangan umur 30 sudah mencapai yang saya capai umur 50. Anda lebih hebat lagi ke depan. Harapan saya begitu. Tapi memang waktu cepat berlalu Pak Pram. Yes. Nggak nyangka sekarang udah 50 ya. Iya bro. 71 2001 50 very fast. Ya. Oke Pak Pram kalau gitu thank you banget ya. Jadi di akhir Goes to 50 journey kita ya. Banyak sekali perenungan-perenungan dari pengalaman hidup Pak Pram yang terus terang sangat menginspirasi kita semua Pak Pram. Thank you. Ya harapannya dalam edisi-edisi yang kita buat di YouTube ini perenungan dari Pak Pram, kisah hidup Pak Pram itu juga bisa menjadi inspirasi dan kita juga bisa belajar ya untuk menerapkan di dalam kehidupan kita juga. Ya, dan ininya tentu akhirnya ujung-ujungnya adalah yang kita bilang tadi ini adalah mulai Pak Pram. Ya, kita akan punya acara-acara berikutnya lagi ya, lebih seru tentunya. Semakin berapi-api ya, sehingga semakin banyak orang yang bisa menjadi berkat gitu ya, mendengar dan melihat karakter Kristus di dalam itu tujuannya. Yes. Semua not about me. Doa saya ini semua about Jesus. Yang muncul dalam cerita perjalanan hidup saya, cerita perjalanan pelayanan saya. Semoga bukan saya yang muncul tapi Kristus yang muncul di dalamnya. Itu aja harapannya. Thank you banget. Mantap kalau gitu. Terima kasih. Thank you Pak Pram. Kita tutup nyanyi Happy Birthday ya, Bro. Oh iya, asik ini ya. Nyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuh Pak Pram. Thank you. Oke, sehat selalu, terus menjadi berkat Pak Pram. Terima kasih. Oke, sip. Sampai ketemu Sampai ketemu lagi. after 50. God bless you.